Saya berharap apa yang kita peroleh pada hari ini dapat dimanfaatkan di kemudian hari. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya mempersilakan teman saya Chenal untuk menjelaskan materinya. Terlebih dahulu, kita mengetahui tujuan materi kita hari ini. Yang pertama, menganalisis kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang kedua, menyaji hasil analisis kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari luar diri seseorang adalah yang pertama, lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, penyalahgunaan kemajuan teknologi. Pada pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama tanggung jawab pemerintah. Perlindungan hak asasi manusia merupakan upaya perlindungan hak asasi manusia yang terdiri dari berbagai tindakan pencegahan terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, pemajuan hak asasi manusia. Pemajuan hak asasi manusia merupakan proses pembangunan dan pengembangan instrumen hak asasi manusia baik secara konstitusi maupun secara kelembagaan. Dan yang terakhir, pemenuhan hak asasi manusia. Terwujudnya penegakan hak asasi manusia atas pelanggaran hak asasi manusia berkorelasi dengan pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri. Kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia. Yang pertama, kewajiban untuk menghormati atau the obligation to respect hak asasi manusia. Dan yang kedua, kewajiban untuk melindungi atau the obligation to protect hak asasi manusia. Dan yang ketiga, kewajiban untuk memenuhi atau the obligation to fulfill hak asasi manusia. Dan yang terakhir, kewajiban untuk memajukan, mengembangkan, dan meningkatkan atau the obligation to promote hak asasi manusia. Upaya penyelesaian penegakan terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia bergantung pada kondisi pelanggaran. Apabila termasuk dalam pelanggaran kategori berat, maka penyelesaiannya melalui peradilan hak asasi manusia. Namun apabila pelanggaran merupakan kategori biasa atau ringan, maka penyelesaiannya melalui peradilan umum. Kesimpulan dari materi upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, penegakan hak asasi manusia dapat melalui undang-undang. Yang kedua, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dan yang ketiga, pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan yang terakhir, penegakan melalui proses pendidikan. Sekian dan terima kasih. Ya, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi tentang aborsi dalam kacamata Katolik dan Islam. Latar belakang aborsi berdasarkan data global atau mendunia. Tahun 2012 dan 2019 terdapat 121 juta kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Dari kasus 121 juta kehamilan yang tidak diinginkan, 61%-nya diakhiri dengan aborsi. Berdasarkan data WHO, di dunia diperkirakan ada kurang lebih 40 sampai 50 juta aborsi per tahun. Diperkirakan 125.000 aborsi setiap hari. Kita lanjut. Berdasarkan data nasional, kita lihat pertama,
data survei demografi dan kesehatan, Indonesia diperkirakan 228 kasus aborsi dari 100 angka kelahiran setiap tahun. 66%-nya dialami oleh perempuan yang telah menikah, sementara 34%-nya dialami oleh perempuan yang belum menikah. Sekarang latar belakang polemik aborsi. Kita lihat peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi pada pasal 31, tindakan aborsi di Indonesia dapat dibenarkan apabila terdapat indikasi kedaruratan medis atau pada kasus kehamilan akibat perkosaan. Namun sebagian masyarakat melihat celah permisif mudahnya orang melakukan aborsi. Kendati pun sudah dilarang melalui KUHIP, praktik aborsi ilegal masih banyak terjadi. Apa itu aborsi, teman-teman? Mari kita mendengar sama-sama penjelasan dari teman kita, Nanda. Aborsi merupakan suatu perbuatan yang sangat keji, kecuali aborsi itu dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan medis demi keselamatan jiwa sang ibu. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pengertian yang terakhir ini merupakan salah satu bentuk dari pro-choice, di mana pada pernyataan tersebut menunjukkan kepada kita bahwa mereka juga tidak mendukung adanya tindakan aborsi. Tetapi jika mereka dihadapkan dengan pilihan untuk menyelamatkan jiwa sang ibu, maka tindakan aborsi itu pun dilakukan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mengapa sih orang melakukan aborsi? Padahal kita tahu bahwa aborsi itu merupakan tindakan yang sangat kejam dan sama halnya dengan pembunuhan. Di sini saya akan menjelaskan dua alasan mengapa orang melakukan aborsi. Yang pertama, alasan secara medis, yaitu satu, karena adanya indikasi kedaruratan medis. Yang kedua, menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawahan. Alasan kedua yaitu alasan secara non medis. Satu, demi karir dan faktor ekonomi. Dua, pria yang hamilnya tidak bertanggung jawab. Tiga, tidak cukup waktu untuk merawat anak. Dan yang keempat, malu takut dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, alasan yang terakhir ini merupakan alasan yang biasanya digunakan oleh para wanita yang hamil di luar nikah. Hinaan, ejekan, dikucilkan merupakan ketakutan bagi mereka yang merupakan wanita yang hamil di luar nikah tersebut. Sehingga agar terhindar dari hal-hal itu, mereka pun memutuskan untuk mengaborsi anaknya itu. Setiap keputusan pasti ada akibatnya. Dan di sini saya akan menjelaskan akibat dari tindakan aborsi. Satu, yaitu terjadinya post traumatic abortion syndrome atau PAS pada ibu yang hamil, yang sudah mengaborsi anaknya. Kedua, pendarahan hebat. Ketiga, infeksi dan kerusakan pada rahim, saluran tuba, dan panggul. Dan yang terakhir, sulit hamil lagi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pandangan Gereja Katolik, dan saya persilakan teman saya Nadia untuk menjelaskannya. Baik Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, sekarang kita masuk pada pandangan Gereja Katolik tentang tindakan aborsi. Jadi, Gereja Katolik secara tegas menolak tindakan aborsi. Gereja Katolik termasuk ke dalam kelompok pro-life.
Mengapa? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, menurut kitab suci yang kami ambil dari Yeremia dan Injil Lukas. Nah, teman-teman, dari kedua kutipan kitab suci tersebut, kita secara tegas dapat menyimpulkan bahwa anak, bahkan saat ia masih dalam bentuk zigot, dia sudah diberkati dan dikuduskan oleh Allah. Jadi, jika kita melakukan pembunuhan atau aborsi, itu sama saja dengan kita mengabaikan rancangan Tuhan. Selanjutnya, berdasarkan magisterium gereja. Berdasarkan magisterium gereja, aborsi merupakan tindakan yang menghambat peradaban manusia. Terakhir, berdasarkan ensiklik Evangelium Vitae. Ensiklik Evangelium Vitae nomor 55 yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II menyatakan bahwa pembunuhan atau aborsi merupakan dosa yang amat serius karena tidak sesuai dengan amanah Allah dan citra manusia. Selanjutnya, pandangan agama Islam tentang tindakan aborsi yang akan dijelaskan oleh teman saya Halifah. Oke, teman-teman, kita sudah mendengar tentang aborsi dalam pandangan Gereja Katolik. Sekarang saya akan menjelaskan pandangan Islam tentang aborsi. Larangan aborsi dalam Islam terdapat pada Quran Surat Al-An'am surah ke-6 ayat 151 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali berdasar sesuatu yang benar. Demikian itu yang dinasihatkan kepada kamu supaya kamu memahami. Nah, ada pula hadis yang melarang tentang aborsi dalam Islam, yaitu hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud, yaitu proses kejadian manusia. Teman-teman, ada pula pandangan ulama tentang aborsi yang akan dijelaskan oleh teman saya Sri Mulyani. Aborsi menurut para ulama. Yang pertama, sebelum ditiupkan roh, yaitu ulama fikih sepakat bahwa melakukan aborsi terhadap kandungan hukumnya haram. Mereka mengemukakan alasan sebagaimana keumuman makna dalam firman Allah Quran Surat Al-Isra ayat ke-17 surat ke-17 ayat ke-31 yang artinya, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, sebab kami akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang sangat besar. Menurut Mahjar Jahiri, bahwa pelaku aborsi juga dikenai sanksi hukum kafarat, yaitu memerdekakan budak, dan jika tidak mampu wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu juga wajib memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Yang berikut, aborsi karena darurat. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW menganjurkan agar orang jangan berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kaidah fikih juga menyatakan bahwa apabila terdapat 2 hal yang merugikan, padahal tidak mungkin dihindari keduanya, maka harus ditentukan pilihan kepada yang lebih ringan kerugiannya. Dari materi yang dijelaskan oleh teman kita mengenai aborsi dalam pandangan Gereja Katolik dan pandangan Islam, dapat disimpulkan pandangan Gereja Katolik dan pandangan Islam di seluruh dunia mengajak kita untuk menghormati
hidup manusia sejak dari awal. Oleh karena itu, secara tegas kita menolak adanya pengguguran. Aborsi hanya mungkin, ingat, hanya mungkin, boleh dilakukan dalam keadaan darurat sebagai cara untuk menyelamatkan ibunya. Jadi, aborsi yang dilakukan oleh karena alasan lain jelas-jelas dilarang. Aborsi harus dilarang karena berkaitan dengan hak asasi manusia. Bapak, Ibu guru dan teman-teman, mari kita sama-sama mengatakan stop aborsi. Stop aborsi. Sekali lagi, stop aborsi. Stop aborsi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan ini khusus untuk teman saya Channel. Tadi Kakak Channel menyinggung sedikit tentang krisis hukum. Di sini saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan krisis hukum dan seperti apa contohnya? Nama saya Vivi, saya dari kelas 10 IPS 2. Saya mau bertanya mengenai materi pelanggaran HAM. Apakah hukuman pelanggaran HAM yang berupa pembulian sama beratnya sama hukuman yang berupa pembunuhan? Berbeda, biasa dipanggil Sergi. Saya dari kelas 10 IPA. Saya ingin bertanya tentang aborsi. Apakah pasangan suami istri yang mengikuti program KB termasuk dalam aborsi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Supri tentang krisis hukum. Apa itu krisis hukum dan contohnya? Krisis hukum merupakan kurangnya pemahaman tentang hukum yang berkaitan dengan HAM. Contohnya, pada kasus pelanggaran HAM yang kurang memahami hak dan kewajiban asasi manusia, padahal hak dan kewajiban manusia itu sama. Sekian dan terima kasih. Hukuman pembulian sama lain dengan pembunuhan? Beda, karena pembulian merupakan kejahatan biasa, sedangkan pembunuhan yaitu kejahatan luar biasa yang artinya melenyapkan nyawa seseorang secara paksa atau secara wenang-wenang atau seenaknya. Sekian dan terima kasih. Hasil diskusi kami, menurut kami, tindakan tersebut bukan termasuk tindakan aborsi. Karena aborsi dilakukan jika sudah terjadi sel telur yang berhasil dibuahi dan mengakibatkan kehamilan. Sedangkan KB merupakan upaya pencegahan kehamilan sehingga tidak terjadi kehamilan. Sekian. Jika pelanggaran HAM tentang pembulian mengakibatkan kematian, apakah hukumannya sama dengan pembunuhan? Tidak, dia bilang kan pembunuhan dengan pembulian itu berbeda. Apakah jika pembulian mengakibatkan kematian, apakah hukumannya sama? Tanya sama kakak Halisfa sama kakak Nuri. Saya ingin bertanya, dalam penjelasan tadi, jika seseorang melakukan gugur akan dapat puasa dua bulan berturut-turut dan memberi bantuan kepada orang yang tidak mampu. Apakah dengan melakukan itu dosa seseorang yang melakukan gugur akan hilang atau hapus? Dari 11 Pesua. Apakah konsep dan strategis kakak-kakak sekalian untuk menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu? Karena
dosa itu adalah hukum Tuhan. Sedangkan mereka hanya memenuhi syarat hukuman di dunia, yaitu yaitu berpuasa berbulan-bulan dan membayar gura itu kepada budak laki-laki dan perempuan. Apakah konsep dan strategi kakak untuk melintas pelanggaran HAM di masa lalu? Konsep dan strategi kami yaitu, kan kita tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi kita bisa mengambil pelajaran dari masa lalu untuk kita perbaiki dan menyesuaikan diri kita dengan lingkungan sekitar. Sekian dan terima kasih. Jika hak asasimu ingin dihargai, maka hargailah dulu hak asasi orang lain. Jagalah pergaulanmu dan jauhilah aborsi. Saya mulai dengan menggarisbawahi tema seminar kita hari ini. Ada dua tema ya, tentang HAM dan tentang aborsi. HAM, hak asasi manusia. Saya hanya menggarisbawahi beberapa hal. Yang pertama, dalam konteks agama Katolik, ini ada Ustaz nanti agama Islam. Dalam konteks agama Katolik, kata dasar, kata kuncinya itu adalah bahwa hak itu diberikan oleh Tuhan. Saya ulangi, hak itu diberikan oleh Tuhan kepada manusia, bukan diberi oleh presiden, bukan diberi oleh negara atau oleh aparat penegak hukum, apalagi oleh guru dan tetangga, bukan. Yang memberi hak itu adalah Tuhan. Sekarang refleksinya begini, kalau itu pemberian Tuhan, maka kita yang namanya manusia tidak punya hak untuk mengambil. Oke, sekarang hak yang paling utama dalam deretan hak asasi manusia itu hak apa? Hak harus hak hidup, hak berbicara belakangan dulu, ya, partisipasi gender belakangan dulu, harus hidup, mose dulu. Kalau kita mati ngapain ngomong hak? Oke, kemudian tema ini tadi sejalan dengan pembahasan tentang aborsi. Saya garis bawahi beberapa hal. Aborsi tadi sudah disampaikan oleh tim ini, ada dua jenis ya. Ada yang bersifat tadi pro-life dan pro-choice. Oke. Yang ditentang secara khusus dalam ajaran Gereja Katolik, yang ditentang itu abortus provocatus, aborsi yang disengaja. Tetapi ada pembeda. Tadi mereka menjelaskan pro-life. Itu sebenarnya konteksnya lebih ke hukum moral. Hukum moral itu ada satu istilah minus malum. Minus malum itu artinya ini pertimbangan moral. Dengar baik-baik adik-adik yang terkasih, semua tindakan yang kita lakukan itu salah. Tetapi ada satu perbuatan atau ada satu tindakan yang tingkat kesalahannya paling kecil, minus malum ya. Sehingga tadi ada pertanyaan, loh, kan menggugurkan kandungan itu melanggar HAM dong. Kenapa masih bisa dibilang dibenarkan? Itu prinsip minus malumnya. Daripada mama dan anaknya dua-duanya meninggal, mending cukup satu orang. Itu prinsip minus malumnya. Jadi mencari tingkat perbuatan yang kesalahannya paling kecil. Itu dibenarkan secara prinsip moral. Dalam konteks abortus provocatus dengan pertimbangan medis itu dianjurkan. Dalam Gereja Katolik juga dibolehkan, bukan dianjur ya, dibolehkan. Dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Ini ngomong teologi dosa ini. Teologi itu cara manusia memahami tentang Allah. Tetapi ingat, pemahaman kita tentang Allah itu tidak sempurna. Bisa jadi yang kamu katakan dosa menurut Tuhan tidak. Bisa jadi. Terus apa gunanya agama-agama mengajarkan ini dosa, ini tidak? Kita simpan dulu itu. Tapi poin saya bahwa dalam konteks pelanggaran terhadap aborsi yang kita katakan tadi, yang dilihat itu adalah niat atau motivasi. Oke? Kita menggugurkan calon bayi itu karena apa? Kalau hanya faktor ekonomi, nekok eros itu, atau laki-laki tidak bertanggung jawab, atau karena mamanya gengsi, keluarga besar malu, itu nekok eros. Tahu nekok eros? Dan ingat, pembelajaran ini bukan hanya untuk kaum perempuan. Yang bapak-bapak dengar baik-baik. Riset membuktikan penyebab utama yang paling dominan perempuan melakukan aborsi adalah karena laki-laki tidak bertanggung jawab. Maka penyebabnya kita laki-laki. Jangan ngomong aborsi, urusan ini baik situran. Salah. Jadi bangun kesepakatan dan konsep yang benar. Oke.
Adik-adik yang baik dan rekan-rekan guru, saya sangat mengapresiasi apa yang terjadi hari ini untuk edisi kedua. Saya ulangi, saya sangat mengapresiasi dan bangga. Bangga karena apa? Sebuah anak-anak tampil di depan, pegang mic, omong presentasi, omong pendasarannya, luar biasa. Dan yang membuat saya senang itu ada teman-teman guru yang mendampingi ketika mereka tidak mampu, guru-guru membackup. Ini poin besar kolaborasi yang luar biasa. Saya tadi menangkap, saya rem diri untuk tidak omong tadi, saya sengaja memang ya. Biarlah tunggu bagian akhir. Yang saya tangkap ada banyak hal. Yang pertama, saya punya anak-anak ini punya potensi dan kemampuan berpikirnya sangat. Masuk ini ruang berekspresi. Bagaimana kamu tampil, omong di depan Bapak Ibu guru dan didengarkan. Ketika kita beri ruang, ternyata luar biasa. Waktunya bahkan tidak cukup ini Bu Yuve. Saya bangga dengan itu. Nah, ini dalam skala besar. Harapannya minimal dalam skala kecil pembelajaran di kelas yang budaya ini dibiasakan. Budaya presentasi ini. Ada tim yang mempresentasikan, ada moderatornya, ada timekeepernya, dan lain-lain. Lebih kurang prakteknya seperti ini. Adik-adik bayangkan, kamu presentasi satu tema, dan dalam tema itu kamu sudah merangkum 3 atau 4 mata pelajaran. Dan tugasmu untuk ujian akhir sekolah untuk 3 atau 4 mata pelajaran itu selesai. Kamu senang atau tidak? Senang. Dipermudah. Daripada kamu duduk, baca, hafal, sebentar waktu ujian nyontek. Presentasi begini banyak hal yang dilatih. Adik-adik tampil di depan, menyampaikan ide, mempertanggungjawabkan itu, termasuk mengolah emosi. Tadi ini belum ada pertanyaan-pertanyaan nakal yang menyerang ya. Belum ada. Masih sopan-sopan semua. Kalau di debat-debat yang seminar-seminar nasional, orang perlu ambil. Hanya mempertahankan satu ide. Yang krusial tadi pertanyaan untuk Pak Ustadz itu. Dosa tadi, saya sengaja merem itu. Saya bilang yang pakarnya belum menjawab, tapi ada beberapa anak-anak saya yang berani. Luar biasa. Mental tadi itu tinggi sekali. Saya angkat jempol itu. Siapa yang menjawab tadi? Dosa dan tidak. Oke, yang dari pemateri sudah. Yang dari Erlan ya? Iya. Berani-berani dia menjawab. Baik. Saya salut dengan semangatnya. Yang berikut rekan-rekan guru yang saya kasih dan juga anak-anak sekalian, pembiasaan ini saya katakan akan terus kita buat. Kamu punya bakat luar biasa. Sehingga saya jamin nanti untuk anak-anak kelas 12 yang akan mengadakan ujian akhir sekolah bulan Maret, pasti ada yang presentasi. Coba saya tanya, siapa yang mau mengambil bentuk seperti ini? Ada tidak kelas 12? Nah, sudah mulai muncul rame-rame. Nanti akan difasilitasi, akan diatur dan dilatih seperti apa. Saya butuh itu, butuh keberanian, butuh keluar dari mekanisme atau cara-cara kita yang sebenarnya sudah kaku. Kita harus tinggalkan. Kamu akan ke kampus, kamu akan di masyarakat mempresentasikan satu program, satu ide, dia harus menarik, harus bagus. Oke, adik-adik saya yang terkasih, saya memberi apresiasi yang tinggi untuk teman-teman saya yang begitu setia mendampingi anak-anak hadir di sini dan kemudian berpartisipasi. Secara khusus saya angkat jempol untuk tim kesiswaan, teman-teman dari tim pendidikan agama, guru PKN yang sudah mendampingi dan memfasilitasi kegiatan hari ini. Luar biasa, saya sangat bangga. Saya tidak bisa membalas semua pengorbanan dari teman-teman. Yang berikut terima kasih untuk generasi penerus yang luar biasa. Hebat-hebat ya. Kalau di Katoliknya disebut generasi masa depan gereja. Di Islamnya kita sebut masa depan masjid sini. Dan juga yang umum adalah masa depan bangsa dan negara. Dan yang luar biasa, harap kita lain termotivasi. Bangun dalam diri, bukan hanya mereka yang bisa tampil Pak. Nanti kali berikut kami yang harus tampil. Yang berikut juga apresiasi untuk anak-anak saya yang duduk di sini. Saya tidak melihat ada satu pun yang kebas-kebas begini. Hebat kamu. Ya. Yang hebatnya adalah apa? Anak-anak punya tekad dan kemauan untuk mendengar. Itu yang membuat kamu bertahan. Motivasi, niat. Itu yang membuat kamu bertahan. Kalau anak-anak saya tidak punya motivasi yang kuat, banyak-banyak cari alasan. Bapak keluar ke toilet, ke belakang, hilang terus. Seperti yang pasukan luar ini. Tapi bukan salah mereka, itu salah kepala sekolah karena tidak menyiapkan ruangan yang besar. Kamu doa-doa supaya saya kaya, nanti saya bangun gratis aula.
Ya, ini PR berat membangun aula. Karena saya tahu ini salah satu kebutuhan kita. Baik, terima kasih untuk anak-anak saya ini, luar biasa bertahan. Saya sangat menghargai dan saya sangat bangga dengan kita semua. Akhir kata, banyak-banyak terima kasih. Semoga Tuhan mengganjar semua perbuatan baik kita. Selamat siang.